Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Fadli Purnama dengan NIM 20210411. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Pomdat, yaitu membuat infrastruktur jaringan. Di sini saya mendapatkan untuk menggambarkan infrastruktur jaringan LAB7. Alat yang digunakan yaitu router. Di sini saya memilih router 1841. Kemudian kita menggunakan switch, 2 switch, selanjutnya 2 server, 4 PC untuk ruang dosen, dan 4 PC kembali untuk lab itu ya. Langkah pertama, kita tentukan IP untuk di servernya. Kita klik server, kemudian kita cari desktop, dan kita klik IP configuration. Nah, di sini saya sudah tentukan IP-nya dengan IP address 192.168.100.15 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.100.1 dengan DNS server 192.168.100.15. Nah, di sini saya menggunakan IP address kelas C. Nah, subnet busnya ini 255.255.255.0. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan DHCP. Untuk mengaktifkan DHCP-nya, kita klik service, dan kita cari DHCP, lalu klik, kemudian kita hidupkan atau on-kan di service ini. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan default gateway-nya 192.168.100.1, kemudian dengan DNS server 192.168.100.15. Nah, langkah selanjutnya untuk memulai start IP-nya, saya masukkan Ahmad IP 192.168.100. Nah, di sini saya menggunakan 100. Lalu kita accept, kemudian akan muncul seperti di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan alamat IP pada PC, kita klik PC, kemudian kita cari desktop, kemudian kita klik IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan DHCP, maka klik DHCP-nya, akan bacaan requesting IP address, kita tunggu sebentar dan akan muncul DHCP request successful. Maka di sini sudah berhasil kita dapatkan alamat IP-nya dengan alamat IP address 192.168.100.103 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.100.1 dengan DNS server 192.168.100.15. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan IP servernya untuk di lab 7 dengan cara klik server dan kita cari desktop, kemudian kita atur IP configuration. Nah, di sini alamat IP yang saya tentukan yaitu 192.168.200.16 dengan subnet maxnya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.200.1 dengan DNS server 192.168.200.16. Ya, sama seperti server pada ruang dosen, server di B7 juga kita gunakan DHCP. Untuk menghidupkan DHCP-nya, kita klik service, kemudian kita cari DHCP, lalu klik. Nah, di sini ada bacaan service on off. Nah, kemudian kita hidupkan, kita klik yang on. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan default gateway-nya 192.168.200.1.
dengan DNS server 192.168.200.16. Nah, sama seperti yang tadi di server 1, secara IP address check untuk memulainya 192.168.16.168.200. Nah, di sini kita isikan titiknya 100. Kemudian kita save, maka akan muncul seperti di bawah ini jika sudah di save. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan untuk IP address ETH0-nya di router dengan cara klik router, kemudian kita cari CLI-nya. Nah, jika sudah masuk CLI, maka kita masukkan atau kita ketikkan enable, kemudian tekan enter. Kemudian untuk mengkonfigurasi ke terminalnya kita ketikkan configure terminal, lalu tekan enter. Nah, kemudian kita masukkan interface FA 0/0 untuk menentukan IP address di ETH0, lalu tekan enter. Kemudian kita masukkan IP address pada server 0-nya atau server di ruang dosen dengan cara kita ketikkan IP address 192.168.100.1, kemudian dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Jika sudah, lalu tekan enter. Kita ulangi lagi, kita masukkan IP address 192.168.100.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita tekan enter. Kemudian kita tekan exit. Nah, kita ketikkan exit lagi untuk keluar dari konfigurasi terminal tadi. Nah, kemudian kita ketikkan wait untuk membaca apakah sudah terbaca IP untuk ETH0-nya atau belum. Maka kita ketikkan wait, lalu tekan enter. Nah, di sini ada bacaan building configuration. Oke, maka IP address untuk ETH0-nya sudah kebaca. Lalu tekan exit. Kemudian lalu ketikkan exit, kemudian tekan enter. Nah, sama seperti ETH0 tadi, untuk mengatur IP ETH1-nya itu dengan cara kita ketikkan enable, kemudian tekan enter. Kemudian kita masuk ke configuration terminal kembali, configure terminal, kemudian tekan enter. Kemudian kita masukkan interface, kita ketikkan interface FA 0/1, lalu tekan enter. Nah, kemudian kita masukkan ini IP-nya di IP yang berada di server IP7, IP address 192.168.200.1 dan subnet max 255.255.255.0 dan tekan enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan exit, kemudian kita ketikkan exit kembali untuk keluar dari konfigur terminalnya. Nah, jika sudah,
kita ketikkan wait untuk membacanya. Kebaca apakah sudah terbaca alamat IP untuk ETH0-nya atau belum, maka kita ketikkan wait lalu tekan enter. Nah, di sini ada bacaan building configuration. Oke, berarti alamat IP untuk ETH1 tadi pada router sudah kebaca. Kita ketikkan exit, kemudian kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya coba kita ping dari ruang dosen ini ke server yang ada di ruang dosen dan server yang ada di lab 7. Kita klik desktop, kita cari ini command prompt, kita klik, kita ketikkan ping 192.168.100.15 untuk alamat IP server di ruang dosen. Lalu tekan enter. Nah, di sini akan muncul reply from. Berarti di sini tandanya kita sudah bisa membaca alamat IP untuk server tadi di server ruang dosen. Nah, ini selanjutnya coba kita ping untuk server yang ada di ruangan lab B7 dengan ketikan ping 192.168.200.16. Kemudian kita tekan enter, kita tunggu sebentar. Ini ada bacaan request timeout karena mesin tadi lagi membaca prosesnya. Kemudian coba kita ping kembali, lalu kita enter. Nah, di sini sudah reply, berarti mesin tadi sudah benar-benar membaca perintah dari PC tadi untuk memanggil alamat IP di server lab 7. Kemudian coba kita ping ke routernya dengan cara kita ketikkan ping 192.168.100.1. Coba kita tekan enter. Nah, di sini sama ada bacaan reply-nya. Berarti sudah bisa memanggil ke router dari PC di ruang dosen. Langkah selanjutnya coba kita ping untuk memanggil alamat IP pada router di ETH1-nya. Dengan alamat IP address 192.168.200.1. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka di sini akan terbaca reply. Karena sudah bisa tadi seperti yang di ETH0 sudah bisa memanggil router. Nah, langkah selanjutnya coba kita ping ke PC yang ada di lab B7. Ping 192.168.200.101. Lalu tekan enter. Nah, kita tungguin sebentar. Nah, pertama-tama sama seperti yang tadi di request timeout karena mesin lagi membaca perintahnya. Coba kita dicoba kembali dengan cara klik tombol panah di atas pada keyboard, lalu tekan enter dan masukkan IP-nya kembali seperti yang tadi, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah terbaca semua, berarti mesin sudah mendapatkan alamat IP-nya sudah terbaca satu sama lain. Langkah selanjutnya coba kita ping dari PC lab B7 ke ruang dosen dan server di ruang dosen. Kita ketikkan ping 192.168.100.15. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada bacaan request timeout karena mesin lagi coba membacanya. Kemudian kita masukkan kembali ping 192.168.100.15. Kemudian tekan enter kembali. Nah, di sini sudah
Muncul reply semua, berarti mesin sudah membaca dengan penuh, sudah kebaca semuanya. Kemudian kita coba ping di server lab B7-nya dengan memasukkan IP 92.168.200.16. Kemudian tekan enter. Nah, di sini sama reply kembali. Berarti kunci tadi sudah mendapatkan akses untuk masuk ke servernya. Coba kita ping ke router dengan cara kita ketikkan ping 192.168.100.1. Kemudian tekan enter. Nah, ini ada bacaan reply kembali, berarti sudah bisa mendapatkan akses ke routernya. Coba kita ping PTH1-nya di router dengan kita ketikkan IP address-nya 200.1, kemudian tekan enter. Nah, sama sudah mendapatkan akses untuk routernya di ETH1-nya. Nah, kemudian kita coba ping ke PC yang ada di ruang dosen dengan kita ketikkan ping 192.168.100.103. Kemudian tekan enter. Nah, ini ada bacaan reply, berarti kita sudah mendapatkan akses untuk ini apa namanya, dapatkan akses di PC yang ada di ruang dosennya. Oke, praktik kali ini sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Leo Pratama. Di video kali ini saya akan membahas tentang mobil hotspot sebagai server. Yang pertama kita buka WiFi dulu. Setelah itu kalian sambungkan ke WiFi yang ada kuotanya ke subuhan. Setelah sudah tersambung, kalian buka menu setting. Kita masuk ke menu setting, kalian ke network and internet. Setelah itu masuk ke mobil hotspot. Di sini mobil hotspotnya sudah diaktifkan. Lalu kalian masuk ke menu edit. Setelah edit, ini network name-nya kelompok 1. Lalu passwordnya itu 1 sampai 9. Lalu kalian save saja. Setelah di save, kalian masuk ke command prompt atau CMD. Di sini kalian pingkan ke IP client dengan 192.168.137.42. Setelah sudah tersambung, kalian enter. Nah, di sini kalau sudah ada TTL berarti ini sudah nyambung ke IP client, tidak ada masalah. Setelah sudah, kalian buka menu control panel. Setelah masuk, kalian ke System and Security, lalu ke Windows Defender Firewall. Nah, di sini saya sudah di not connectionkan supaya waktu di command prompt tadi tidak terjadi RTO. Setelah itu kalian kembali lagi ke sini, lalu masuk ke network and internet. Setelah itu kalian ke network and sharing center. Setelah masuk ke menu network and sharing center, kalian ke change advanced setting, ke sharing setting. Setelah itu kalian ke all network. Di sini itu turn on password protect sharing.
ini tuh kalau klien nanti membuka file kita yang telah kita sharingkan itu akan menggunakan password. Di sini saya akan di off-kan supaya tidak menggunakan password. Lalu save change. Sudah, setelah itu kalian masuk ke file yang akan di-sharingkan. Di sini present PDF yang sharing PDF. File sharing, tak yang ini ya. Sharing PDF. Sharing PDF ini di desktop ke file sharing. Desktop file sharing. Setelah itu kalian klik kanan. Setelah klik kanan, kalian ke show ini dulu, show more. Setelah itu give access to, terus ke specific people, example, lalu ininya itu dengan everyone. Di sininya everyone red and with, lalu add. Setelah di add, lalu kita sharingkan. Sudah itu kita done. Setelah selesai, kemudian nanti akan dicek oleh klien. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mobile hotspot konfigurasi pada klien. Langkah pertama, hidupkan WiFi, kemudian sambungkan ke WiFi server. Setelah tersambung, kita buka command prompt atau cmd, kemudian ping ke server dengan IP 192.168.100.16. Jika sudah display, maka komputer kalian dan server sudah saling terhubung. Jika terjadi RTO pada saat ping ke server, maka kalian harus buka control panel, kemudian masuk ke System and Security, Windows Defender Firewall, kemudian close Windows Defender Firewall. Kalian matikan, kemudian klik OK. Jika sudah mati, kalian bisa coba lagi ping ke server. Kemudian kalian buka file manager, klik network, kemudian ketikkan backslash 2 kali, lalu masukkan lagi IP server titik 16, enter. Nah, jika menggunakan password, maka masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Terus, jika sudah, kemudian klik OK. Jika tidak menggunakan password, maka tampilan menu akan langsung seperti ini. Nah, setelah itu kalian cari file PDF-R. Nah, file ini kalian copy,
Dan copy ke penyimpanan internal, dan paste. Nah, setelah di paste kemudian kalian install, klik yes. Klik next, klik I agree, tunggu loading. Tunggu proses sampai selesai. Nah, jika sudah, klik finish. Kalian close saja. Setelah menginstal file PDF, kalian buka contoh file Word, kemudian ke file, kemudian klik print. Nah, pada menu printer pilih PDF redirect V2, kemudian klik print. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik save, tunggu proses. Jika sudah ada, maka proses selesai. Cara konfigurasi mobile hotspot di laptop klien sudah selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.